Mobil pickup gagal menanjak? Kayaknya berita tentang ini cukup banyak kita temui ya, sahabat otomotifkompas.com. Salah satunya seperti yang diposting oleh akun Instagram @dramaotomotif. Satu mobil pickup tampak kesulitan menanjak karena membawa muatan yang berlebihan. Tapi ternyata, mobil gagal menanjak itu banyak faktornya. Nah, di video kali ini, kami bakal mengulas apa aja sih sebenarnya penyebab mobil pickup gagal menanjak, terus apa solusinya. Tonton terus video ini sampai habis ya. Overdimension dan overloading atau odol merupakan penyebab yang paling sering temui di jalanan. Para pengusaha memuat pickupnya itu berlebihan dari kapasitas yang sesuai sama spesifikasinya, sehingga dia membawa beban yang berlebih dan sulit menanjak. Penyebab kedua adalah kurangnya momentum, salah pengemudi dalam menginjak gas, atau salah mengatur transmisi. Ketiga, mobil kurang mendapatkan perawatan yang optimal. Bisa jadi karena beberapa hal, seperti busi aus, ring piston rusak, blok silinder jebol, dan masih banyak lagi. Komponen yang nggak terawat dengan baik, itu yang membuat tenaga mobil jadi hilang. Terakhir, pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai atau salah. Misal, pickup diesel yang mesinnya sudah Euro 4, diisi pakai biosolar. Itu kan nggak sesuai sama spesifikasinya, jadi hasil pembakarannya nggak optimal. Terus, apa dong solusinya? Solusinya, pertama pasti perhatikan bobot yang dibawa sama pickup. Contoh, Isuzu Traga. Dia punya panjangnya itu, kargonya 2,8 meter, lebarnya 1,6 meter. Secara spesifikasi, dia bisa mengangkut beban sampai 1,4 ton. Jadi ya, jangan melebihi dari kapasitas tersebut kalau mau aman di jalan. Nah, sebelum menanjak, pastikan transmisi pada gigi 1. Injak pedal gas jangan terlalu dalam, ya sekitar 80%. 20%-nya lagi untuk tenaga cadangan. Ketika dirasa powernya sudah cukup, jangan mengurangi atau menambah gas. Mobil pickup juga butuh perawatan untuk menunjang operasional. Saya pun berkesempatan untuk berbincang dengan seorang pengusaha dan petani milenial yang memanfaatkan mobil pickup dalam kesehariannya. Ya, sahabat Kompas Otomotif, sekarang saya sudah bersama Pak Dede Koswara, owner dari PT Regi Putra Berkah. PT Regi Putra Berkah. Kebetulan banget kita udah ada di Ciwidey dan kita mau dengar nih, gimana sih mengembangkan usaha sampai sekarang? Pengembangan usaha, dulu saya sebagai lulusan SMK Otomotif, tapi kenapa ke sayuran? Karena prinsipnya nggak mau dia ditelunjuk orang lain. Dan basicnya juga orang tua sebagai petani, ngisi pasar ke wilayah Bandung. Nah, bagaimana caranya mengembangkan pasar itu? Saya mulai ngerintis dari berkebun dulu, terus bawa hasil produksinya, sayurannya ke pasar induk Caringin, jualan sendiri dari 2010 sampai 2015. 5 tahun tuh ya. 2016 mulai ngerintis pasar yang lebih luas, diantaranya Cikopo sama Tanah Tinggi, dikarenakan produksi saya udah mulai banyak. Dari kisaran Bandung cuma 2 ton, setelah kesininya sampai 5 ton, otomatis over kapasitas. Kita buka cabang ke Tangerang, Tanah Tinggi, melihat ada yang lebih potensi lebih banyak atau lebih luas. Apa itu, Pak? Di antaranya Labu Siam. Labu Siam? Labu Siam. Nah, di daerah saya ada petani atau sentral Labu Siam, cuman pemasaran cuman wilayah Bandung sama Cikopo. Pas saya ngerintis ke sana, awal mula dari bawah 2 kintal, harga lebih tinggi, 2.000 per kilo. Nah, dari sanalah mulai saya perbanyak nampung labunya, berikut sayuran lainnya ke pasar Tanah Tinggi. Jangka 5 bulan dari 2 ton bisa sampai 5 ton per hari. Dari 6 bulan itu kita bermitra lagi. Makin banyak, makin luas. Produksi sampai 10 ton, sampai 15 ton. Pasar setelah ketutupin Tangerang, kita buka cabang Bogor, Keramat Jati sama Cibitung juga. Sampai hari ini produksi sampai 20 sampai 30 ton per hari. Banyak juga ya. Iya, betul. Terus selain ke pasar-pasar sekarang udah ke mana lagi nih atau dikembangkan lagi kemana? Setelah pasar lokal ketutupi, produksi kemarin 2021 puncaknya sampai 60 ton per hari. Kita buka pasar retail, kita memperlebar sayap lagi. 2021 kita mulai ngerintis pasar retail. Nah, kita ngomongin distribusi berarti ya. Betul. Kira-kira buat dari Bandung ke kota-kota tetangganya nih, kendaraan apa sih yang paling cocok buat dipakai buat distribusi? Distribusi pasar retail. Iya, retail maupun yang lokal. Nah, buat distribusi pasar lokal kita ada truk, ada engkel, ada pick up-nya juga. Buat ke pasar retail kita memakai Traga box, dikarenakan untuk mengikuti persyaratan pasar retailnya juga dan keamanan
sayurannya juga. Oh gitu. Ini kalau saya perhatiin lebih ke mobil-mobil yang diesel gitu ya? Iya. Itu ada alasan tersendiri nggak kalau soal itu? Kita ngambil diesel, ke satu bahan bakar lebih irit, di kedua kan sekarang kan pemerintah diwajibkan membeli Euro 4. Oh iya, kan betul. Mobilnya udah Persyaratannya udah Euro 4. Keuntungannya buat saya bahan bakar lebih irit, terus sama suara mesin halus juga, beda sama yang solar. Ini kan kalau kita bandingin ya, secara operasional, Yeah. Euro 4 harus pakai bahan bakarnya sesuai. Betul. Contohnya Dexlite atau Pertamina Dex. Ya. Itu ada kendala juga nggak sih dari harganya, dari operasional tuh gimana dibanding yang sebelumnya pakai solar biasa? Salah. Kalau kendala pasti ada, lebih mahal, cuman keuntungannya mesin lebih halus, tenaga lebih besar juga. Kalau jadi ke perawatan ada ngaruhnya juga kah? Pakai yang BBM-nya lebih tinggi lah kualitasnya dibanding solar. Ya, perawatan kita rutin kita kan tiap hari ke pasar. Jadi ganti oli kita rutin 10 hari sekali. Terus filter solar sering diganti juga sama filter udara supaya performa mobilnya stabil terus. Ini kan kita ngeliat geografi jalan ya, udah naik turun dan sempit-sempit juga jalannya. Iya. Ada nggak sih komponen yang jadi lebih sering diperhatikan atau jadi lebih sering diganti gitu? Kalau biasanya kita mobil muatan sering diperhatikan ke satu rem. Oke. Perawatan rem, jangan sampai rem udah dalam nggak diperhatikan. Keduanya air radiator juga. Radiator juga. Iya, itu sangat berpengaruh. Kalau bila mana kurang, nanti cepat panas juga. Oke. Sama ini satu lagi. Ya Ciwidey kita tahu sendiri ya jalannya tadi udah berbukit-bukit, kita ngelewatin kayak gitu. Dan di luar sana tuh banyak kejadian nih truk-truk yang gagal menanjak. Jadi udah tengah-tengah malah mundur lagi gitu. Gimana Bapak yang setiap hari melewati situasi seperti itu, mungkin sama driver-drivernya, itu gimana sih buat mengantisipasinya? Perawatan tadi, ganti oli, sering ganti filter oli sama filter solar. Kalau nggak diganti, dibersihkan. Jadi supaya nggak terhambat lah dalam mesinnya itu. Kalau soal bobot nih Pak, kita tahu sendiri di luar sana udah banyak yang overloading. Iya. Dan menurut saya memang itu kelihatannya salah satu penyebab kenapa sering terjadi gagal menanjak. Gitu. Kalau menurut Bapak gimana soal muatan yang dibawa box ataupun truk terbuka? Gitu? Nah biasanya yang jadi kendala ditanyakan terlalu over muatan. Over muatan itu ya saya juga sesuaikan. Misalkan tenaga box maksimalnya di 1,5, saya juga ke pasar retail cuman 1 ton. Oke. Jadi buat supir aman, buat mobil juga nyaman. Pak Dede, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga usahanya makin maju, makin lancar, makin berkah juga. Solusi kedua adalah pakai bahan bakar yang sesuai standar. Contoh lagi, Isuzu Traga Diesel, dia sudah Euro 4, artinya wajib pakai bahan bakar yang standarnya CN51 atau setan number 51. Contoh di Indonesia itu ada Dexlite sama Pertamina Dex. Tanjakan bukan lagi momok yang mengerikan bagi para pengusaha, ya terutama yang sering melewati jalan perbukitan. Sekian video singkat dari kami. Jangan lupa di like, komen juga, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Sampai berjumpa di video selanjutnya.